akan membersihkan. Ini sudah ada kurang lebih sekitar sebulan ini yang pernah dibersihkan, masih kotor sekali. Jadi kita pengen bersihkannya. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu guys, dukung. Matikan dulu, lalu kita cabut ininya. Kita cabut ininya. Satu lagi. Kita cabut. Lalu kita angkat. Wih, berat deh. Astaga, kamu balik di sana. Cabut dulu. Keras sih. Kita pause dulu ya guys ya. Jadi ini adalah filter yang akan kita bersihkan. Ini ada kerang-kerangannya, kulit-kulit kerang. Menggunakan beberapa ember sih biar maksimal. Cuman untuk sementara saya menggunakan satu. Jadi di dalam ini ada beberapa susunan untuk filter itu sendiri. Yuk kita bongkar. Mari kita bongkar. Ya, ini kita lanjut videonya. Ini kita sortir dulu satu persatu ya guys ya. Kain kerang ini, kulit kerang. Bisa. Ambil dulu, ada lagi kulit kerangnya. Ini gunanya kulit kerang itu adalah sebagai penstabilan pH guys, bosku. Jadi nanti kita bahas ya tentang bagaimana sebenarnya budidaya lobster ini ngeri-ngeri sedap juga, agak manja juga dia. pH-nya harus kisaran 7-9. Jadi kalau misalnya pH-nya di bawah itu, dia akan tidak bisa hidup dengan lama. Kemudian juga dia terlalu basah, di atas 9 juga dia tidak bisa hidup dengan baik. Ini yang biasa, makanya biasa ada alatnya itu dijual. Teman-teman bisa browsing aja. Atau nanti saya bantu tambahkan di kolom deskripsi biar teman-teman bisa langsung order kalau misalnya beli. Ya ini abol ya. Ini fungsinya sebagai tempat berkembangnya bakteri guys. Bosku, guys terus kah? Kita itu tidak magas guys. Bosku seperti ini. Kuning fotonya. Ini rambutan guys. Tuh, rambutan. Malah ini kayak begini.
Nah, itu lapis paling atas ya guys ya. Nah, lapis kedua ini adalah apa lagi namanya ini, saya lupa nanti deh. Nah, ini juga karbon aktif guys, ini karbon aktif. Nah, ini juga karbon aktif. Berlumpur semua. Ini batu zeolit guys, batu zeolit. Nah, ini juga ya. Kenapa batu zeolitnya kecil-kecil begini ya? Karena itu nih, Pak mengerti nih, kita kurang modal. Kayak ini modal bismillah aja kita budidaya ini. Nah, ini adalah apa namanya, jaring nelayan guys, jaring nelayan bekas. Sebenarnya bisa pakai anu juga, bisa pakai ijuk, bisa pakai ijuk juga kalau mau, tergantung. Cuman kalau ijuk mungkin dia agak bagaimana nih, kayak dia kotor begitu, dia istilahnya orang kisah susah suki ya. Kalau ini kan bahan sintetik ya, jadi dia tidak terhambur. Nah, ini buat ijuk. Ini dia pembatas guys, pembatas. Jadi ceritanya itu biar kotorannya tidak terlalu naik ke atas begitu. Ternyata naik tonji. Jadi ini udah kosong ya. Sekarang waktunya kita cuci. Kita akan cuci. Mandul kita cuci. Yang ini dulu. Jadi proses pencuciannya ya seperti biasa lah, cuci begini. Tergantung nih teman-teman tuh, kalau punya mesin cuci mungkin yang dikasih masuk mesin cuci juga, terserah. Toh, yang penting saya tidak bertanggung jawab kalau mesin cuci cepat rusak. Tinggal cuci seperti ini guys. Jadi kalau video tentang cara mencuci saya pikir tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi seperti ini. Nanti kita pokoknya nanti teman-teman cuci, ini juga cuci semua udah bersih. Udah bersih. Bersih seperti itu ya. Jadi videonya saya skip dulu, nanti kita lanjut pada saat sudah bersih, baru nanti saya tunjukkan bagaimana cara menyusun susunannya supaya benar ya, karena ini tidak sembarang susun juga. Ini ada anunya, ada teorinya sebenarnya. Begitu ya guys ya. Iya bosku, ini kita sudah bersihkan tadi filternya. Nah, itu sudah. Nah, ini adalah sisanya ya, kotoran itu tadi. Jadi air kotoran ini jangan kita buang guys. Air kotoran ini yang kita buang ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi dia bisa jadi sekaligus sebagai pupuk ya. Ya, contohnya itu seperti ini guys. Saya tunjukkan. Ini adalah tanaman abu-abu. Ini subur sekali, coba lihat hijau-hijau ini. Ini sebenarnya hasil dari itu tadi. Limbahnya filter sama limbah pakan dari lobster sendiri. Jadi saya nggak buang. Pakai untuk siram tanaman ya. Ya, kita lanjut. Sekarang kita akan menyusun. Sekarang kita akan susun. Susunannya seperti apa? Kita simak ya. Gimana ini kan ini? Iya, yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita buat semacam apakah pembatas atau celah. Jadi air itu masuk tidak langsung kena filter, tapi ini seadanya aja dulu guys. Ini contohnya seperti ini. Nah, jadi kita buatkan pembatas, lalu kita masukkan ini ke bawah.
ini. Setelah itu kita masukkan jaring nelayan ini, guys. Kita masukkan jaring nelayan dalam sini. Jaring nelayan. Setelah itu kita masukkan karbon aktif. Ya, ini karbon aktif. Ini fungsinya, kita mulai dari jaring nelayan dulu ya. Jaring nelayan ini memang untuk memfilter sebagai tahapan awal, jadi dia memfilter lumpur dan solid-solid yang kotor itu. Sudah itu, setelah itu baru kita jaring dengan menggunakan karbon aktif, guys. Karbon aktif itu apa gunanya? Karbon aktif itu berguna untuk menetralisir racun ataupun kandungan amoniak yang ada di dalam air tadi. Setelah karbon aktif, kita masukkan batu zeolit. Nah, ini batu zeolit yang sebenarnya masih kurang ini, guys. Cuma 2 doang. Jadi karena cuma 2, makanya saya tambahkan biopring ini, bioring ya. Ini adalah bioring. Ya, itu gunanya sebenarnya untuk sama ya. Setelah bioring, kita masukkan biobol. Ya, kita susun biobol ke dalam ember sampai embernya penuh. Ya, biobol di sini sebenarnya tergantung teman-teman mau gunakan banyak juga tidak apa-apa, tidak masalah, malah lebih banyak lebih bagus. Karena kebetulan saya hanya menggunakan 1 ember, maka biobol di sini penggunaannya terbatas. Di sini saya menggunakan ketebalan kurang lebih sekitar 15 cm. Nah, ini adalah rumah bakteri Haemophilus maloscore infrared. Ya, ini sebenarnya untuk tambahan saja tadi. Ya, sekarang ini adalah karang jahe. Karang jahe ini gunanya adalah untuk menstabilkan pH air. Ya. Ini saya tempatkan di bagian paling atas bersama dengan cangkang tiram atau kulit kerang. Jadi saya campur. Iya, kita isi sampai penuh. Oke, sudah selesai. Tekan-tekan biar lebih rapat. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita lihat tampilannya dari atas itu seperti ini, guys. Seperti ini, bosku. Nanti posisinya air kita pompa masuk dari bawah naik ke atas. Jadi air yang sudah ada di atas, yang berada di karang jahe ini, itu adalah air yang sudah kita saring. Ya, bosku, ini kita sudah pasang. Ya, kita lihat bagaimana air itu mengalir dengan sangat kencang. Ya. Ini adalah mesin sedotannya. Ya, ini. Jadi disedot terus dia naik ke atas.
terus dia melalui filter, kemudian dia membagi air sampai ke ujung. Ya, seperti itu ya guys ya. Saya kira mungkin untuk video kita kali ini cukup.